Halo semua, salam pendidikan untuk ayah, bunda, dan seluruh siswa-siswi yang saya banggakan. Nah, selama beberapa menit ke depan, saya, Komang Suandari, akan menemani kalian dalam program Math is Fun. Well, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah suatu perkalian menjadi suatu bentuk pangkat. Nah, seperti janji saya, pada video kali ini kita akan mengintip sifat-sifat bilangan berpangkat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan aljabar. Tapi, tahukah kamu apa saja sifat-sifat yang berlaku pada perpangkatan bilangan? Yuk kita intip dan pelajari bersama sifat-sifat pada perpangkatan suatu bilangan. Well, ada 3 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama, sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Yang kedua, sifat bilangan berpangkat 0. Dan yang ketiga, sifat-sifat bilangan pangkat bulat negatif. Nah, pada video kali ini, kita hanya akan membahas sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Jadi guys, di dalam sifat-sifat pangkat bulat positif ini, kita akan membahas 5 bentuk. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Kita punya bentuk A pangkat M kali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, dalam kasus ini basisnya adalah bilangan yang sama. Dalam kasus ini bilangan pokok ya, saya maksud adalah bilangan yang sama. Dalam bentuk yang ini yang sama adalah A. Bagaimana contohnya? Oke, kita lihat contohnya. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini basisnya atau bilangan pokoknya atau si A-nya itu adalah 2. Jadi sama ya, bilangan pokoknya adalah 2. Nah, gimana jawabannya? Oke, kita jawab menurut sifat atau aturan yang tadi dulu ya. Nah, menurut sifatnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu menurut aturan akan sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya kalian jumlahkan. Hasil penjumlahannya adalah 5. Nah, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, 2 pangkat 5 bisa kalian jabarkan ya menjadi perkalian 2 yang diulang sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya kita bahas menurut definisi. Nah, menurut definisi pangkat, 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2, jadi pengulangan sebanyak 2 kali. Next, 2 pangkat 3 berarti perkalian 2 diulang sebanyak 3 kali. Nah, 2 kali 2 sendiri itu berarti 4. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Selanjutnya, 4 kali 8 kalian temukan adalah 32. Jadi menurut sifat dan menurut definisi itu hasilnya akan sama. Bentuk yang kedua, kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kasus yang ini juga masih dalam basis yang sama ya, atau bilangan pokok yang sama. Karena ada penyebut di sini, maka kita perlu ketentuan bahwa A-nya di sini atau penyebutnya adalah tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, contohnya kita punya P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Sederhanakan. Oke, kita jawab bersama. Kita jawab menurut aturan yang tadi ya. Nah, basisnya sama ya. Basisnya adalah P. Bilangan pokoknya adalah si P itu ya. Oke, karena menurut aturan maka akan berlaku pangkatnya dikurangi. Jadi P pangkat 5 dikurangi 3. Nah, 5 kurang 3 adalah 2. Oke, gampang ya. Next, kita jawab menurut definisi pangkat itu sendiri. Oke, P pangkat 5 itu berarti perkalian P kalian ulangi sebanyak 5 kali. Dan P pangkat 3 itu berarti perkalian P kalian ulangi sebanyak 3 kali. Nah, kita sama-sama lihat di pembilang dan di penyebut. Di pembilang ada sejumlah P yang dapat dicoret dengan P yang ada di penyebut. Jadi yang sisa adalah P kali P. Nah, P kali P itu diulang sebanyak 2 kali sehingga bentuknya akan sama dengan P pangkat 2.
Gampang ya? Oke, next ke sifat bentuk yang selanjutnya. Kita punya basis yang berbeda ya. Kali ini ada dua basis, A dan B. Nah, A kali B dipangkatkan dengan M itu akan sama dengan A pangkat M kemudian kali B pangkat M. Ingat, dalam kondisi basis yang berbeda ya. Contohnya, nah, sederhanakanlah bentuk dari 2 kali 3 pangkat 2. Oke, kita jawab menurut aturan yang tadi dulu nih. Menurut aturan, bentuk ini ya, kita punya basis 2 dan basis 3. Nah, menurut aturannya, maka akan berlaku 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi, masing-masing basis memiliki pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9 adalah 36. Pinter. Kita jawab menurut definisinya. Nah, menurut definisi pangkat, berarti kita punya 2 kali 3, kita ulangi sebanyak 2 kali. Oke, 2 kali 3 sendiri adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, pintar. Ke bentuk selanjutnya nih sekarang. Ada bentuk A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Masih kasus yang sama ya, kasus yang basisnya berbeda. Di sini ada basis A dan basis B, ada dua basis ya. Dengan ketentuan lanjutan bahwa B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya gimana? Oke, kita next ke contoh. Kita punya bentuk 2 per 3 pangkat 2. Nah, kita akan jawab menurut aturan yang tadi ya. Kita jawab menurut aturan, maka bentuknya 2 per 3 pangkat 2 akan sama dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 per 9. Pinter. Nah, kita jawab menurut definisi pangkat. Nah, menurut definisi pangkat, 2 per 3 pangkat 2 itu berarti 2 per 3 kali 2 per 3. Jadi pengulangan 2 per 3 itu terjadi sebanyak 2 kali. Oke, dalam kasus selanjutnya, pembilang kita kali dengan pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Pembilang menghasilkan 4, penyebut menghasilkan 9. Jadi bentuk akhirnya adalah 4 per 9. Next, ke bentuk yang terakhir nih, ada bentuk A pangkat M, kalian pangkatkan lagi dengan N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi di sini kasusnya adalah ketika kalian memiliki bilangan pangkat, kemudian kalian pangkatkan kembali, maka pangkatnya itu akan kena operasi perkalian. Contohnya gimana? Oke, contohnya sederhanakanlah bentuk dari 2 pangkat 3, kalian pangkatkan lagi dengan 2. Oke, kita jawab menurut aturan yang tadi dulu ya. Nah, menurut aturan atau menurut sifatnya, bentuk 2 pangkat 3, kemudian kalian pangkatkan lagi dengan 2, akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Nah, bentuk ini akan sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ketika kalian jabarkan, akan menghasilkan 64. Oke, itu menurut sifat. Gimana menurut definisi pangkat? Menurut definisi pangkat, 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, itu akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi diulang sebanyak 2 kali ya. Nah, menurut definisi pangkat lagi, 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu kan 8 ya. Jadi kalian punya 8 kali 8 sama dengan 64. Oke, semoga dimengerti. Tapi kalau kalian mau lebih mahir lagi, maka marilah kita berlatih soal-soal. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah soal yang bisa kalian latih. Oke, soalnya bisa kalian catat ya. Kalian bisa pause video ini untuk mencatat soal yang saya berikan. Nah, kalian bisa menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas atau aturan-aturan yang sudah kita bahas tadi ya untuk menjawab soal ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan melakukan diskusi di grup daring yang sudah dibuatkan oleh wali kelas.
Oke, untuk kali ini kita hanya akan membahas sifat pangkat bulat positif. Nah, untuk sifat-sifat pangkat yang selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. See you guys.